الفاتحة إلى حضرة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أرواح أبائه وإخوانه النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثم إلى أرواح آله وصحبه والبركة والتابعين وتابعين وتابعين كسر ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين المقلدين في دين العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والفسر والسادة الصوفية المحققين وتابعين مسلمين وصلى الله المصنف في هذا الكتاب وصوله فرعهم أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد عليهم بركات المسلمين ويعيد علينا بركات المسلمين وبارك علومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويختم لنا بالحسنى وورد عنا في خير ورد وعافية وإلى عبرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. As-salisu, yang ketiga daripada sebab-sebab yang kita disunahkan untuk sujud sahwi. Iqa'u ruknin fi'liyin, ialah menjatuhkan atau mengerjakan rukun fi'li. Jadi ini khusus rukun fi'li, seperti berdiri atau ruku atau sujud atau i'tidal atau duduk antara dua sujud. Ma'at taraddudi fihi, beserta keraguan di dalamnya, beserta keraguan di dalamnya. Jadi kalau kita ragu apakah sudah mengerjakan i'tidal misalnya atau belum, sedangkan kita sudah duduk antara dua sujud, maka wajib atas kita untuk kembali kepada i'tidal. Nah, itu juga menyebabkan sunahnya sujud sahwi. Jadi selain kita diwajibkan untuk kembali kepada rukun yang kita ragu, juga disunahkan untuk kita sujud sahwi sebelum salam. Cuma kalau kita kadang hendak sujud sahwi, sah-sah aja juga. Karena sujud sahwi sekali lagi hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Falau syakka fi ruku'in, maka seandainya dia ragu pada ruku' au sujudin atau sujud, au rakaatin atau rakaat. Jadi dia ragu, sudah tegawi ke ruku tadi, atau sudah tegawi ke sujud tadi, atau tegawi ke sudah misalnya rakaat yang sebelumnya tadi. Nah, dia ragu. Maka apa? Maka wajib untuk dia kembali kepada yang diragukan itu. Kalau dia belum melakukan rukun yang semisalnya, rukun yang seumpamanya di rakaat yang dia ragu itu. Nah, atabihi, maka wajib mendatangkan dia dengannya. Wasajada, dan sunnah dia sujud sahwi. Jadi sunnah dia sujud sahwi. Jadi intinya seperti itu. Intinya apabila kita ini misalnya sudah di rakaat kedua, nah di rakaat kedua ini lalu kita ragu, tadi itu aku langsung sujud kah atau ada ruku kah? Nah, karena mungkin kebanyakan mahayal, sembahyang sambil mahayal. Nah, lalu akhirnya timbul keraguan ketika berdiri di rakaat yang kedua. Tadi tegawi ruku kah atau langsung sujud kah? Nah, kalau kita belum ruku di rakaat kedua itu, maka kita wajib untuk kembali kepada ruku. Nah, kita wajib kembali kepada ruku. Timbah ruku lalu i'tidal, lalu sujud, lalu duduk antara dua sujud, lalu berdiri. Nah, tapi kalau misalnya di rakaat kedua itu kita sudah tegawi ruku, nah maka apa? Maka itu dihitung satu rakaat, bukan dihitung dua rakaat. Intinya kayak itu. Nah, jadi intinya kayak itu supaya bisa dipahami benar-benar. Karena masalah ini termasuk dari masalah yang halus-halus yang mesti kita perhatikan
dengan sungguh-sungguh agar kita bisa memahaminya. Jadi sekali lagi lah, ini masalahnya misalnya kita sudah di rakaat kedua. Di rakaat kedua ini timbul ada pikiran, ada keraguan, 50-50, 50-50. Di rakaat pertama tadi aku ruku kah atau kada kah? Maksud ruku ini ruku yang bagian sembahyang. Kada ruku bubuhan penghuluan lain. Kalau ruku bubuhan penghuluan, nah itu kada sah. Ya kalau istilahnya nih. Nah, ujar bubuhan penghuluan kada sah sembahyang, kada beruku. Ya kalau istilahnya nih, bila kada beruku kada sah sembahyang. Maksudnya ya ruku yang ini. Tapi kalau bubuhan bubuhan banjar lain pulang. Nah, bubuhan banjar sembahyang beruku itu jelas kada sah. Ya kalau nah imamnya tuh nah di hati masihkah kada kah berokok? Ya Allah lah. Amun masih aja imamnya berokok, nah jangan diumpati kada sah. Mau umpat imam yang berokok. Ya kalau paman muslimin ini berokok lah nih. Oke. Kada lagi ya Allah lah. Oke, alhamdulillah. Oke. Nah, jadi amun paman muslimin masih berokok, jangan diumpati lah. Kada sah jadi imam. Ya kalau rahatan sembahyang lalu menitis korek, ya lalu berokok. Nah, jelas itu kada sah. Jangankan sembahyang berokok, nah sembahyang bersalawar aja itu kada sah. Ya kalau kawan muslimin lah, sembahyang bersalawar aja itu kada sah. Artinya sembahyang sambil memasang selawar. Nah, itu jelas hukumnya kada sah karena menyebabkan banyak pergerakan. Kan seperti itu. Nah, jadi sekali lagi kalau misalnya kita itu ragu di rakaat kedua, nah bahwa rakaat pertama tadi ada ruku kah atau kada kah? Ruku kah kada kah? Langsung sujud aja kah? Kan gitu nah. Atau kayak apa? Nah, lihat dulu di rakaat kedua ini. Apabila kita sudah tegawi ruku di rakaat kedua, nah berarti ruku yang di rakaat kedua ini menambal ruku yang di rakaat pertama. Ini hanya dihitung satu. Nah, jadi rakaat yang kedua ini hanya dihitung rakaat yang pertama. Sehingga wajib untuk berikutnya 3 rakaat kalau kita sholat zuhur atau asar. 2 rakaat kalau kita sholat maghrib. Nah, wajib itu kita tambahi 2 rakaat sesudah itu. Karena rakaat yang kedua ini masih dihitung 1 rakaat saja. Nah, itu kalau tegawi ruku juga. Nah, tapi kalau belum tegawi ruku, masih dalam keadaan berdiri, lalu ada keraguan, nah maka itu wajib untuk segera kita ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, kemudian kita berdiri. Nah, itu berdirinya dihitung baru rakaat kedua. Wa in zala syakku qabla salami. Nah, dan sekalipun hilang keraguan itu sebelum salam. Nah, sekalipun hilang keraguan itu sebelum salam. Nah, itu hukumnya sunnah kita untuk sujud sahwi. Illa idza zala syakku. Nah, kecuali apabila hilang keraguan itu qabla ayyatiya, sebelum dia mendatangkan bima yahtamilu ziyadata, dengan gawian yang kemungkinan itu adalah labihan. Nah, maka itu tidak disunahkan sujud sahwi. Nah, itu sambungannya falau syakka hal sholat salasan au arba'at, maka apabila dia ragu apakah dia sudah sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, wazala syakku fi ghairil akhirah lam yasjud, dan hilang keraguan itu pada selain rakaat yang terakhir, maka tidaklah sujud, tidak disunahkan sujud. Au fiha, atau di dalamnya, di dalam rakaat yang terakhir sajadah, maka dia disunahkan untuk sujud. Nah, jadi gambarannya kayak ini. Kalau misalnya ada orang yang ragu, nah 3 kah 4 kah, 3 kah 4 kah. Nah, sebelum bangkit nih, nah ini kan sudah, anggaplah misalnya sembahyang isya. Nah, sembahyang isya. Nah, pas sudah di rakaat yang anggaplah misalnya rakaat yang keempat deh. Tapi di rakaat yang keempat ini dia ragu. Yang rakaat keempat ini, nah sebenarnya rakaat keempat cuma ada keraguan karena kebanyakan mahayal. 3 ke 4 kan nih yang ugawi nih. Rakaat ketiga kan rakaat keempat kan. Kalau rakaat ketiga, nah berarti harus naik. Kalau rakaat keempat berarti sudah selesaikan seperti itu. Kalau masih aja ada keraguan, maka wajib naik. Nah, karena kita disuruh mengambil yang yakin.
Kalau ada keraguan 3 atau 4, kita ambil yang yakin, yaitu 3. Nah, karena 4 itu adalah tempat keraguan. Bisa jadi iya 4, bisa jadi kada. Nah, tapi ini jangan diterapkan di urusan hutang. Nah, amun diterapkan di urusan hutang bisa berkelahian ya kalau. Nah, misalnya paman muslimin ya kalau lah hutang lawan ulun bisa aja bang lah. Nah, 1 juta kan 2 juta kan dia paman muslimin nih. Nah, mana gitu ambil yang 1 juta aja sudah. Nah, yang yakin, nah itu lain tuh. Nah, kan ada urusan ya kalau. Nah, ini bisa berkelahian ya kalau. Makanya untuk urusan hutang piutang disuruh untuk membuat dokumennya, kan seperti yang tertera di dalam surah Al-Baqarah yang ayat yang paling panjang itu. Nah, yang 1 lembar Al-Quran. Nah, kalau Al-Quran Madinah itu satu lembar. Nah, itu menerangkan tentang kesunahan hutang piutang itu didokumenkan, maksudnya dituliskan. Nah, kemudian lagi dihadirkan 2 saksi. Nah, untuk supaya jangan sampai terjadi sengketa, jangan sampai terjadi konflik, perbedaan suara. Artinya yang berhutang suaranya yang ke ini, yang menghutangi suaranya yang ke ini. Biasanya yang menghutangi mengambil yang paling banyak, sedangkan yang berhutang mengambil yang paling sedikit. Nah, ini jangan diterapkan dalam urusan hutang piutang, bisa berkelahian. Nah, bahkan urusan penduitan ini bisa sampai pembunuhan. Naudzubillah min dzalik. Nah, kemudian misalnya nih paman muslimin ragu nih, padahal ini di rakaat keempat sudah cuma sidin ragu, ini 3 kah 4 kah nih yang pegawai di 3 kah 4 kah. Kalau memang masih ragu, sekalipun pada kenyataannya ini sudah yang keempat, tapi hati sidin masih ragu, maka wajib sidin mengambil yang yakin, yaitu 3. Maka mesti berdiri, kan seperti itu. Nah, adapun makmum kalau misalnya tahu nih bahwa imam ini kelebihan rakaat, jangan 4-4-an, kan seperti itu. Nah, jadi si orang yang sholat ini sama ada sendirian atau jadi imam, kalau dia ragu, nah maka dia naik. Nah, naik untuk menyempurnakan rakaat yang berikutnya, supaya betul-betul yakin bahwasanya dia sholat 4 rakaat, kan seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya sebelum sidin naik, ternyata sidin hilang ragunya. Oh, bujur ini ya sidin nih, aku ini sudah di 4 ya kalau lah. Nah, maka apa? Maka itu kada perlu sujud sahwi. Tapi kalau misalnya sidin naik, pas naik misalnya nih, nah hanya lalu hilang keraguan. Nah, mulai naik nih, hilang ragu. Oh, ini sudah yang keempat tadi. Nah, berarti ini yang kelima, langsung sidin duduk. Nah, maka itu sunnah sujud sahwi. Intinya gitu. Jadi kalau sebelum naik hilang ragu, kada sujud sahwi. Tapi kalau sudah mulai naik, lalu timbul hilang ragu waktu mulai naik itu, oh ini memang yang kelima, ini yang tadi sudah 4, ini pasti sudah. Nah, maka kembalinya, nah lalu akhirnya sujud sahwi itu disunnahkan. Nah, jangan lagi amun hilang ragu nih, jangan ditarusakan. Amun hilang ragu ditarusakan, nah naudzubillah, akhirnya menjadi batal. Itu ya seperti itu. Makmum jangan bingung. Nah, makmum yang bingung itu lantaran kada belajar tentang hukum-hukum sholat berjamaah. Kalau memang imam ini kelebihan rakaat, jangan umpatan. Kalau umpatan bersih saja, nah itu justru sembahyang makmum ini batal. Paham ya lola? Jangan sampai umpatan. Jadi biar aja imam itu sembahyang 5 rakaat. Nah, kita jangan. Artinya dalam sholat berjamaah itu ada 3 perkara. Yang pertama, mesti kita mengumpat imam. Nah itu, ini pada umumnya. Nah, galian imam mesti diumpati. Ini pada umumnya. Nah, kemudian yang kedua, boleh diumpati, boleh kada. Misalnya apa? Misalnya seperti kunut. Nah, si makmum boleh umpat berkunut, boleh kada. Bolehnya langsung makmum sujud amunnya oleh berkunut. Atau misalnya ini kada meyakini bahwa kunut itu adalah sunnah. Nah, langsung aja sujud, misalnya menunggu di dalam sujudnya, kada masalah. Atau misalnya ini oleh tasahud awal, langsung aja naik, nah kada masalah. Nah, karena itu adalah sunnah-sunnah yang tidak menonjol perbedaan antara imam dan makmum seandainya makmum tidak mengikuti. Nah, berbeda dengan sujud sahwi. Maka sujud sahwi ini kalau imam
sujud, kita mesti sujud. Karena kalau kita kada sujud, sangat menonjol, sangat nampak perbedaan kita dengan imam. Nah begitu juga kalau imam itu sujud sejadah, nah maka kita mesti ikut. Kalau tidak ikut, maka sangat menonjol, sangat nampak perbedaan antara kita dengan imam. Adapun seperti kunut dan tasyahud awal itu tidak terlalu nampak, karena hanya satu gerakan. Imam masih berdiri, kita sudah sujud. Nah itu tidak nampak, tidak terlalu nampak. Hanya satu gerakan saja, hanya satu perbuatan. Nah imam duduk tasyahud awal, kita berdiri, itu hanya satu gerakan. Tapi kalau sujud sahwi itu banyak gerakannya. Sujudnya aja 2 kali. Nah itu juga sujud tilawah. Misalnya hari Jumat. Nah hari Jumat membaca ayat sejadah, lalu imamnya sujud. Nah maka kalau si makmum ini bertinggal, nampak perbedaannya lawan si imam. Karena gawian sujud ini ya yang pertama turun, yang kedua sujudnya, yang ketiga naiknya, kan seperti itu. Nah 3 gawi yang ketinggalan, nah itu mesti digawi, sekalipun sunnah mesti diumpati oleh makmum. Tapi kalau sunnahnya tidak nampak perbedaan antara si makmum dan si imam, kalau si makmum kada 4 menggawi, nah itu kada wajib si makmum maumpati. Ini dia seperti itu. Nah kemudian yang terakhir, yang ketiga, si makmum ini kada boleh mengumpati imam, yaitu apabila nyata-nyata si imam ini salah. Nah misalnya si imam ini kelebihan rakaat, sembahyang isya yang semestinya 4 sekalinya jadi 5. Nah mungkin lantaran keingatan lawan siapa ya kalau lah istilahnya nih. Nah mungkin si imamnya ini ada di si majelis ibu-ibu. Nah ibu itu pulang di tengah majelis itu, mungkin ada janda kembang misalnya ya kalau. Nah gurunya hendak kawin pulang, tapi ngalih urusan di rumah. Kalau kita bacahan kiri, pas malamnya itu jadi imam di masjid. Masjidnya misalnya masjid Ganal, masjid Sabilul Muhtadin. Nah ternyata apa? Ternyata karena memikirkan yang tadi tuh, selanjutnya akhirnya kacau pikiran, kacau apa yang di dalam otak ini timbul tuh bagi-bagi. Nah mana memikirkan sembahyang, mana memikirkan janda kembang, mana memikirkan bini yang ada. Akhirnya rakaat ketiga, rakaat keempat dirasa-rasanya rakaat ketiga. Nah lalu akhirnya sembahyang 5 rakaat. Nah makmumnya abang kada tahu hukum-hukum berjamaah, lalu akhirnya abur. Paham ya Allah? Lalu akhirnya abur. Nah kalau yang tahu ya tenang-tenang aja. Nah memilih antara 2, bisa duduk kan gitu, nah bertahan, kemudian menyelesaikan bacaan-bacaan tasyahudnya, doa-doanya juga aman hendak dibaca. Itu mufarakah. Nah aku berpisah dari imam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, duduk menunggu. Jadi apakah yang dibaca? Yang penting bacaannya itu entah Al-Quran, nah tapi jangan Fatihah. Kalau Fatihah itu menyebabkan kita sujud sahwi, kan, karena ini memindah rukun. Nah Fatihah itu andakannya di mana? Di dalam berdiri, bukan di dalam duduk. Nah jadi Al-Quran kan dibaca, atau dzikir kah, atau doa kah? Yang penting berbahasa Arab, nah itu sah-sah aja di dalam sembahyang. Jadi menunggu, biar aja imamnya jungkang ruat di muka, nah kita menunggu di dalam tasyahud akhir. Nah kalau imam sudah tasyahud akhir, lalu imam salam, kita juga umpat salam. Nah maka itu alternatif kedua. Itu adalah alternatif kedua. Jadi bisa kita itu menuntunkan tasyahud akhir, lalu kita niat mufarakah, lalu kita salam, atau bisa juga kita menunggu di dalam duduk tasyahud akhir kita, apa aja yang dibaca, atau bisa juga berdiam. Nah sambil misalnya tenggang rasa lawan imam. Nah rupanya makmum ini akrab lawan si imam ya Allah, sampai imam curhat ya istilahnya deh, si imam ini juga istilahnya karena apa? Karena kada mengaji sebelumnya, mengaji ilmu nang sekira damai ya Allah. Nah atau misalnya si makmum ini ya imamnya ini nah perisainya kada kuat. Nah perisainya akan kada kandal. Nah coba perisainya dikandali, nah pasti damai kan gitu. Nah amun perisainya tipis, nah apalagi perisainya ini warnanya banyak yang hijau. Nah ya Allah banyak yang hijau. Yang hijau itu cuma 20.000. Nah amun yang biru itu mending 50.000. Nah amun yang habang, nah itu yang paling ganar untuk
daerah kita Indonesia yang paling habang itu yang paling ganal yaitu 100.000. Nah tapi pulang abon tipis yang 100.000 ini kadang kawan juga menangkis, mesti yang kandal-kandal yang 100.000-nya mesti berkabat-kabat. Nah itu diantara resepnya jur orang tuh yang lola. Nah imam ini mungkin kadang berpikir ke sana. Nah kadang berpikir ke sana, ujar si makmum di dalam hati. Jadi sambil menunggu imam sambil juga memikirkan kayak itu. Bah ini liwar si dene sampai sembahyang aja terganggu gara-gara memikirkan yang tadi misalnya kan gitu. Nah imbas sidinnya sudah salam, nah lalu kita juga umpat salam. Nah itu boleh. Jadi pilihannya hanya dua. Adapun yang terakhir pilihannya ketiga yaitu umpat imam sedangkan si makmum ini sadar bahwa makmum mengerjakan yang kelima itu adalah membatalkan atau merusak kepada sholat makmum itu sendiri. Kalau imamnya kada batal karena dia ragu. Nah atau dia kada ingat yang rakaat keempatnya kada ingat. Nah disangkanya rakaat ketiga. Nah itu ada masalah bagi orang yang kada ingat. Nah atau yang ragu itu ada masalah. Makmum yang jelas-jelas tahu bahwa gawian imam ini melenceng, nah ini kada boleh umpat. Nah ini adalah filosofi di dalam berjamaah. Nah begitu juga di dalam urusan apapun, termasuk dalam misalnya urusan pemerintahan sama. Apabila pemimpin itu kebijakannya benar, maka kita mesti taat, mesti kita ikuti. Nah apabila kebijakannya salah, ya tidak ada ketaatan di dalam maksiat kepada Allah. La ta'ata fi maksiatil, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, kan seperti itu. Tidak ada ketaatan untuk makhluk pada maksiat khaliq, artinya pada pekerjaan yang melanggar daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan sedikit. Wala yadurru syakku ba'da salami, dan tidak merusak oleh keraguan sesudah salam. Nah, itu tidak mengapa, tidak masalah. Fi tarki ruknin, keraguan pada meninggalkan satu rukun. Nah, itu kada masalah. Bila sudah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, lalu timbul ragu. Tadi di rakaat pertama tegawi jua ruku ada kan? Nah, atau misalnya di rakaat kedua sujud tadi sekali kedua kali kan? Nah, itu ada masalah. Tapi ada pengecualian, ilan niyata, kecuali keraguan pada niat. Nah, jadi kalau ragu pada niat sekalipun sudah tuntung salam itu wajib kita mengulang. Nah, artinya pas sudah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, lalu timbul ragu. Nah, tadi itu niat zuhur kah, niat asar kah? Misalnya kan gitu. Nah, maka apa? Maka itu wajib kita mengulang. Nah, wa takbiratul ihrami, atau misalnya ragu pada takbiratul ihram. Tapi ragu pada takbiratul ihram ini jarang, Pak. Nah, biasanya niat. Kalau takbiratul ihram ini kan ringan aja, Allahu Akbar ya Allah. Nah, ini ringan aja. Nah, yang biasa banyak ragu itu pada niat. Tapi kalau misalnya ragu pada takbiratul ihram itu jelas wajib untuk diulang. Nah, misalnya pada takbiratul ihram ini mungkin ragunya pada salah satu hurufnya. Tadi terbaca kan ada karoknya misalnya, atau terbaca kan ada kafnya dan sebagainya, kan seperti itu. Nah, wa toharata, dan satu lagi yaitu ragu pada toharoh, artinya pada kesuciannya. Nah, pada kesuciannya. Tiba sudah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, lalu timbul ragu. Nah, karena apa? Karena sebelumnya memang inya kada bersuci. Sebelumnya memang inya yakin dalam keadaan berhadas. Nah, cuma sesudah itu inya ragu. Apakah sesudah berhadas tadi berwudu kah kadakah? Nah, jadi misalnya kan nih paman muslimin. Nah, tuntuk salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Lalu sidin terpikir, timbul ragu-ragu. Tadi aku ada bekami. Nah, bekami. Imbah wudu lalu bekami. Nah, imbah bekami tadi itu wudu kadakah? Ya kalau lah. Nah, imbah bekami sebelum sembahyang wudu kadakah? Nah, maka itu wajib untuk kita mengulang sembahyang. Nah, jadi itu sebabnya apabila kita memang yakin sebelum sembahyang itu berhadas,
Nah kemudian kita ragu apakah sesudah berhadas itu kita berwudu atau kada. Maksud sesudah berhadas yaitu sebelum sholat. Berwudu kah kata tadi. Nah maka itu wajib untuk kita mengulang. Wa yasjudul ma'mumu li sahwi imamihi, dan sujud oleh makmum karena lupa imamnya. Al mutatahhiri, yang bersuci. Apabila kada bersuci maka itu kada sunnah untuk sujud si makmum. Maksudnya gini. Nah maksudnya gini. Si imam ini misalnya nih, ya kada ingat wudu. Imam kada ingat wudu. Nah lalu imbas sudah tuntung salam nih. Nah si imam ini lalu berpender lawan jamaah. Aku tadi keingat wudu. Nah maka sholat si imam ini sholat si makmum sah saja. Kenapa? Karena hadas itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditelaah. Kita tidak bisa melihat mana yang berwudu dan mana yang berhadas. Karena kalau melihat kada ada tandanya, kada ada cirinya. Paham ya lo paman muslimin lah, ya Allah lah. Nah kayak paman muslimin, nah kita kada melihat. Artinya sidin ini sebelum kesini apakah berwudu atau kada, ya Allah lah. Karena kau melihat karena kada ada cirinya, kan seperti itu. Nah karena kada ada cirinya, kita kada kau melihat, kada kau menelaah, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya tidak dibebankan kita untuk mencari tahu. Kalau misalnya dulu bulu sidin dikacak, pian tadi wudu ke kada kah? Nah itu kada boleh kan gitu. Nah misalnya paman muslimin hendak naik kemana? Nah hendak naik ke mihrab, ke keimaman, harus sekali aja dikacaknya. Nah ini mungkin preman hajar bertobat ya Allah. Nah yang tadi wudu kan kada kah? Nah itu kada dibebankan atas kita untuk meneliti sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera kita. Nah dalam urusan fikih maksudnya. Nah jadi ini kalau kita punya imam, ternyata imamnya berhadas. Nah maka kalau itu adalah hadas, kita tidak diwajibkan untuk mengulang. Tapi si imam yang mengulang sholatnya. Adapun makmum tidak wajib. Nah pas misalnya paman muslimin tadi jadi imam, nah sebelum salam kan, sebelum sidin berpadah tadi ingat wudu, ada gawian yang menyebabkan sunnah sujud sahwi. Misalnya anggaplah sembahyang subuh. Nah ternyata paman muslimin kan ingat juga berkunut. Nah kan ingat berkunut deh. Nah anggaplah misalnya ini subuh Jumat. Nah ternyata apa? Ternyata junub. Nah tapi pas bangun kan diingat pada malam tadi junub. Nah kan diingat pada malam tadi junub. Ya Allah. Langsung berwudu, langsung berkambil, langsung berwudu. Itu langsung ke masjid. Karena misalnya paman muslimin, misalnya nih imam masjid. Nah ada gambaran. Maka masjidnya masjid Ganaran misalnya nih. Masjid Sabilul Muhtadin umpamanya ya Allah. Atau masjid Jami Sungai Jingah. Wah kada gampangkan mudah-mudahan aja ya Allah. Siapa tahu Bang. Nah karena yang ngarannya jadi imam ini kada mesti dari potongan. Nah sama orang sugih gitu juga. Nah itu ada aja juga orang sugih nang kada berpotongan. Ya Allah istilahnya deh. Ada aja juga. Nah itu ada beberapa pengusaha di wadah kita ini yang sugih, yang kaya raya, ternyata kada berpotongan muha kan gitu nah. Nah muha kada berpotongan orang sugih. Padahal duitnya banyak eman. Jadi paman muslimin tadi sampai ke masjid. Nah sampai tuntung misalnya nih sampai tuntung sembahyang subuh. Tapi waktu sembahyang subuh sidin kada ingat juga berkunut. Nah tapi sebelum pas sesudah salam, assalamualaikum warahmatullah, langsung sidin menakuk dahi. Astagfirullah, maaf benar jamaah. Aku tadi turun ke masjid baru kada ingat mandi junub. Nah maka sholat si makmum sah. Sedangkan si makmum ini yang hendak sujud sahwi ini lantaran paman muslimin tertinggal kunut, itu kada disunahkan sujud. Kenapa? Karena imamnya ternyata kada bersuci. Paham jangan lupa, imamnya kada bersuci. Jadi kada disunahkan sujud. Jadi yang disunahkan sujud ini adalah imam yang bersuci. Nah sunah. Jadi kalau misalnya papan muslimin memang sidin dalam keadaan suci sembahyangnya, nah sidin misalnya berhadas kecil, sidin berwudu, atau sidin berhadas besar, sidin mandi wajib. Nah kemudian paman muslimin ini sholat subuh ternyata ketinggalan kunut. Nah ternyata sebelum salam sidin kada sujud.
Nah maka kita sebagai makmum yang sunnah sujud, tapi dengan syarat, yaitu sudah tuntung paman muslimin salam, nah baru kita sujud. Nah intinya seperti itu. Nah atau misalnya wa imamihi, atau imam dari imamnya. Nah ini berangkap-rangkap nih jadinya. Nah lalu timbul mau kayak kepala, ya Allah. Nah masalah sujud sahwi ini, nah karena masalah sujud sahwi ini masalah yang berbelit-belit, padahal hukumnya sunnah aja. Nah cuma apa? Cuma perlu kita ketahui, nah supaya jangan sampai kita salah langkah. Nah jadi misalnya ini, nah anggaplah misalnya nih siapa misalnya, nah nih siapa Ustadz siapa karena sini nih, nah Ustadz Wahyu misalnya ya Allah jadi imam. Nah Ustadz Wahyu nih jadi imam lawan paman muslimin nih, paman muslimin jadi makmumnya. Nah ternyata paman muslimin ini masbuk juga. Nah Ustadz Wahyu sembahyang subuh, nah ternyata sidin sembahyang subuh kada ingat bekunut. Nah kada ingat bekunut. Nah adapun paman muslimin ya Allah, nah sidin masbuk juga misalnya, masbuk serakaat. Nah ternyata Ustadz Wahyu sebelum salam itu kada sujud sahwi, kada sujud sahwi. Nah imbe itu Ustadz Wahyu salam, nah sidin bangkit ke rakaat kedua karena masbuk satu rakaat, jadi sidin bangkit ke rakaat kedua. Nah ternyata sidin di rakaat kedua ulun umpat sidin, nah tududi datang paham jarolah, dan ulun melihat bahwa Ustadz Wahyu memang kada bekunut. Nah ulun melihat sampai melihat, nah cuma kada sampai lagi menamui Ustadz Wahyu, artinya kan menamui yang sekira-kira ulun dapat rakaat kan gitu. Nah jadi sidin ibarat pas rakaat kedua itu imbah sami Allah rabbana lakal hamd langsung aja sujud. Nah ulun melihat itu sidin sujud. Nah adapun paman muslimin nah mau pati juga kan gitu. Nah ternyata sebelum salam Ustadz Wahyu kada sujud sahwi. Nah jadi pas Ustadz Wahyu salam, nah sidin bangkit ke rakaat kedua ya Allah. Nah adapun ulun yang terdudi tapi melihat Ustadz Wahyu kada kunut, nah ulun terdudi mengumpati paman muslimin. Jadi ini judulnya imamnya bergantian. Jadi yang asalnya Ustadz Wahyu jadi imam, nah asalnya sorangan dia ya Allah, asalnya Ustadz Wahyu sorangan. Nah ternyata di rakaat kedua datang paman muslimin. Di rakaat kedua Ustadz Wahyu jelas kada berkunut. Nah ternyata pas hendak salam kada sujud juga. Nah kemudian salam, nah paman muslimin bangkit. Berarti paman muslimin ini rakaat kedua. Nah ada ulun yang hanya datang umpat paman muslimin, tapi sebelumnya menyaksikan bahwasanya Ustadz Wahyu kada berkunut. Nah lalu ulun mau umpat paman muslimin, ternyata paman muslimin kada sujud sahwi juga. Nah sebelum salam paman muslimin kada sujud sahwi. Nah jadi paman muslimin salam, nah ulun yang berdiri pulang. Nah ulun yang berdiri. Jadi ulun sampai menemui satu rakaat. Nah sidin salam berarti ulun menuju rakaat kedua. Nah kemudian pas hendak salam ulun tetap sunnah sujud sahwi. Jadi ini ulun sujud bukan karena paman muslimin, tapi karena imam yang sebelumnya yaitu Ustadz Wahyu. Intinya gitu. Nah jadi ini berangkat. Nah ini tetap disunahkan sujud sahwi sekalipun karena karena imam yang sebelumnya. Nah paham ya Allah, masalah imam yang berangkap ini nah, masalah imam yang berangkap. Tapi sekali lagi sujud sahwi hukumnya adalah sunnah. Nah jadi ini kita sekedar mengetahui lah, supaya suatu saat kalau kita tegawi ya bisa juga kita sujud sahwi supaya pahala sholat kita kada berkurang. Wa in tarakahul imamu, dan sekalipun meninggalkan akan dia, nah akan sujud sahwi oleh imam. Au ahdasa, atau berhadas itu imam qabla tamamiha, sebelum sempurnanya sholat, tetap itu hukumnya disunahkan atas kita untuk sujud sahwi. Jadi kalau imam kada sujud sahwi, maka kita yang sujud sahwi. Tapi kalau kita hendak sujud sahwi, imam kada, kita yang hendak tuntungakan dulu salam imam. Jadi assalamualaikum warahmatullah, nah baru kita sujud sahwi. Atau misalnya belum lagi sempurna, pas sekalinya put ya Allah terkantun, nah tetap juga kita sujud sahwi. Jadi sekalipun imam batal, nah sebelum habis salam ternyata batal, pas put ya, nah itu
tetap kita juga makmum disunahkan sujud sahwi. Illa idza alimal makmumu khoto'a imamihi. Kecuali apabila mengetahui oleh makmum akan kesalahan imamnya. Maksudnya sujud sahwi bukan tempatnya. Ini apabila kada tahu tetap wajib kita mengumpati imam. Jadi kalau imam sujud sahwi, maka kita harus umpat sujud sahwi. Kecuali kalau jelas-jelas imam salah dalam sujud sahwi. Maksudnya dia sujud sahwi tanpa alasan yang benar. Misalnya sujud sahwi karena meninggalkan surah. Nah, karena meninggalkan surah, karena kada terbaca surah lalu itu sujud sahwi. Nah, maka itu jelas tidak dibenarkan dan makmum tidak boleh mengikuti. Nah, tapi ini bayangannya hampir tidak ada. Nah, sulit untuk mengetahui bahwa imam ini sujud sahwinya karena tersalah. Sulit. Ini ada kaum pender, kada kaum beritahu dan sebagainya. Nah, kecuali mungkin si imam ini kecoplosan, kada bersih haja atau pender. Astaga ya. Nah, aku sujud kalau astaga itu satu, aku sujud karena meninggalkan surah. Nah, bisa aja Bang, itu jadi 6 yang lelah. Aku sujud karena meninggalkan surah. Nah, itu kalau misalnya si imam ini keceplosan, artinya ia kada sadar lagi sedang dalam keadaan sembahyang. Mungkin karena makmumnya banyak, lalu akhirnya menggatar-gatar tersalah nih. Kan gitu nah, pasrahatan sujud sahwi nih. Nah, sadar ia tersalah. Nah, tapi kada sadar lagi bahwa ia dalam keadaan sembahyang. Lalu termasuk ke dalam mic. Nah, jadi selanjutnya aku sujud karena ketinggalan surah misal. Nah, ini kan 6 kata pas. Nah, maka itu sholatnya kada batal karena ini keceplosan 6 kata. Nah, keceplosan dalam artian kada sadar bahwa inya sedang sholat. Inya lupa bahwa inya sedang sholat. Mungkin karena saking bubuknya makmum banyak. Nah, inya sujud sahwi bukan pada tempatnya. Ketinggalan surah. Nah, rasa-rasa mesti sujud sahwi, lalu inya sujud sahwi. Pas sudah sujud sahwi hanya sadar bahwa gawian meninggalkan surah itu kada disunahkan sujud sahwi, kada menyebabkan kesunahan sujud sahwi. Nah, lalu terpender tanpa inya sadari. Nah, lupa bahwa inya dalam sembahyang dan inya memondernya itu dengan 6 kata. Nah, maka itu dimaafkan. Nah, maka si makmum itu kada boleh mengumpati. Intinya gitu. Nah, fala yutabi'uhu, maka tidak boleh si makmum mengumpati imam kalau si imam ini sujud sahwi karena suatu kesalahan. Maksudnya karena sesuatu yang tidak disunahkan sebenarnya untuk sujud sahwi. Nah, karena sesuatu yang tidak disunahkan untuk dia sujud sahwi. Nah, seperti ketinggalan surah atau ketinggalan apapun yang bukan daripada sunnah ab'ad. Nah, maka itu disunahkan tidak disunahkan sujud sahwi. Wala yasjudul ma'mumu li sahwi nafsihi khalfa imamihil mutatahhiri. Dan tidak sujud oleh makmum karena lupa dirinya. Nah, di belakang imam yang suci, yang bersuci. Nah, itu kada sujud. Jadi jangan sujud. Nah, misalnya si makmum ini mahayal, imam membaca kunut, ya Allah, imam membaca kunut, sedangkan inya 4 juan ke ini, tapi kada terbaca. Paham ya Allah. Nah, kada terbaca kan gitu nah. Nah, kalau yang disunahkan makmum itu terbaca fa inna taqdu wala yubdu alaikum. Nah, itu disunahkan makmum membaca. Ada ini kada terbaca sama sekali misalnya kan. Nah, maka itu disunahkan seandainya ia sendirian disunahkan sujud sahwi. Tapi ia berjamaah, maka kada boleh ia sujud sahwi. Jadi makmum kada boleh sujud sahwi karena kelupaan dirinya sendiri, bukan karena kelupaan si imam. Nah, atau imam duduk tasawuf awal, ini duduk juga tasawuf awal, tapi kada terbaca, mahayal. Nah, orang padanya kanan kiri membaca tasawuf awal, ini mahayal. Nah, maka itunya kada boleh sujud. Nah, kada boleh sujud si makmum yang mahayal tadi, yang imam sujud imam membaca tasawuf awal, ternyata si makmum karena inya itu mahayal, lalu akhirnya kada terbaca tasawuf awal. Nah, maka jangan sujud lantaran
lupa untuk dirinya. Nah, lantaran lupa pada dirinya, maksudnya pada dirinya. Adapun lantaran lupa pada imam itu sunnah. Misalnya si imam itu kan kada berkunut, nah maka si makmum kalau melihat imam kada sujud sahwi sebelum salam, nah sesudah salam imam ini sunnah untuk sujud sahwi. Walau zonna salama imamihi fasalama fabana khilafuhu ada salama ma'ahu wala sujuda. Dan apabila menyangka ia akan salam imamnya, nah kemudian ia salam, fabana khilafuhu, maka ternyata yang terjadi yang sebenarnya itu adalah sebaliknya. Fabana, maka ternyata yang sebenarnya adalah khilafuhu, sebaliknya. Artinya salah sangka. Nah, salah sangka, dikira imam salam, mungkin karena ada orang yang salam di belakang, dikira suara imam. Nah, dikira suara imam padahal bukan suara imam. Nah, lalu ija salam, assalamualaikum warahmatullah. Nah, ternyata apa? Ternyata imam belum salam. Nah, maka inya mesti kembali salam. Nah, dan kada disunahkan untuk sujud. Intinya kayak itu. Jadi kalau misalnya paman muslim menjadi imam, ulun jadi makmum, nah ternyata ada orang misalnya nih di belakang mengucap salam, ulun kira ini suara paman muslimin, assalamualaikum ya. Nah dalam hati ulun nih sudah salam nih paman muslimin, lalu ya ulun salam ya, assalamualaikum warahmatullah. Nah sekalinya harap kada lawas paman muslimin salam, nah ulun ini berarti lain sidin nang salam kan itu. Nah maka ulun wajib untuk mengulang salam, dan juga kada disunahkan sujud sahwi kalau kasusnya seperti ini. Nah kemudian sedikit lagi kalau karena ini masalah sujud sahwi panjang. Walau tadzakkara al-ma'mumu fi tasyahudihi taraka ruknin ghairan niyati wa takbiri. Walau tadzakkara, dan andai atau jikalau teringat oleh makmum fi tasyahudihi, di dalam tasyahudnya, taraka ruknin, akan meninggalkan rukun, ghairan niyati wa takbiri, selain niat dan takbir, sholat raka'atan ba'da salami imamihi, maka ia sholat satu rakaat sesudah salam imamnya, wala yasjudu, dan tidaklah sujud. Artinya tidak sunnah untuk dia sujud. Nah jadi ini kalau misalnya nih makmum di dalam tasyahudnya ini hanya ingat bahwa ini ada ketinggalan rukun. Nah selain niat dan takbir, kalau niat dan takbiratul ihram, nah itu harus bahasa. Tapi ini misalnya ini ingat bahwa di rakaat ketiga kan ingat membaca Fatihah, astagfirullah. Misalnya sembahyang maghrib nih, di rakaat ketiga tadi aku kan ingat membaca Fatihah, padahal itu sudah di tasyahud akhir. Nah ini kayak apa caranya? Nah imam salam ya kalulah. Nah imam salam maka ini menambah satu rakaat, karena rakaat yang ketiganya ini kada dihitung, paham ya kalau lah. Atau di rakaat kedua kan misalnya ini ketinggalan salah satu daripada rukun. Nah bisa aja misalnya kan ya yang terjadi ini rukun qauli. Kalau rukun fi'li itu kasusnya mungkin jarang, rukun qauli nah mungkin jarang kasusnya. Tapi kalau rukun qauli, nah rukun qauli ini rancak, yaitu misalnya ketinggalan Fatihah. Nah ini hukumnya wajib atas si makmum untuk menambah satu rakaat lagi, karena rakaat yang inya ketinggalan Fatihah itu kada dihitung. Nah paham lah, itu kada dihitung. Intinya seperti itu. Nah mungkin kita sambung lagi mungkin untuk minggu depan. Sedikit dulu lagi alang-alang. Au syakka fi dzalika, atau ragu ia pada yang demikian. Nah ragu pada yang demikian. Atau birokaatin ba'da salami imamihi wa sajada, maka ia tetap juga mendatangkan dengan satu rakaat ba'da salami imamihi. Nah sesudah salam imamnya, wa sajada, dan sujud ia. Nah jadi ini bedanya, ada perbedaan. Kalau misalnya nih, nah paman muslimin sembahyang, nah anggaplah sembahyang maghrib. Di rakaat ketiga paman muslimin ingat bahwa paman muslimin
tertinggal Fatihah di rakaat ketiga tadi, atau di rakaat kedua, atau di rakaat pertama, dasar ingat, astagfirullah ya kaum muslimin, aku di rakaat pertama mahayal, nah atau di rakaat kedua mahayal, di rakaat ketiga misalnya mahayal, nah kan ingat sama sekali itu baca Fatihah, nah maka apa? Maka kaum muslimin menambah serakaat, nah tapi kada sunnah sujud. Ini kalau ingat persis bahwasanya di rakaat pertama atau rakaat kedua atau rakaat ketiga ketinggalan membaca Fatihah. Kalau misalnya ketiga-tiganya memang ketinggalan, nah ini paksa 3 rakaat ini imbas salam imam, paham ya Allah, ketiga-tiganya ketinggalan. Nah, naudzubillah, mudah-mudahan jangan ya Allah. Karena dalam mazhab Syafi'i itu sama ada imam atau makmum harus membaca Fatihah. Kalau mazhab lain ada yang mengatakan makmum kada wajib membaca Fatihah. Nah, misalnya kayak Imam Malik, nah sholat yang nyaring itu bagi makmum tidak wajib membaca Fatihah, maghrib, isya, subuh. Adapun sholat yang pelan, yang sir, nah itu wajib membaca Fatihah si makmum. Nah tapi kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah, selama berjamaah sama ada sholat yang jahar ataupun sholat yang sir, tetap tidak wajib si makmum membaca Fatihah. Nah ini lebih ringan lagi. Tapi kalau mazhab kita itu harus membaca Fatihah. Kalau kan ingat Bang, nah maka si makmum ini menunggu salam imam lalu ia menambali. Nah rakaat berapa yang ia kan ingat terbaca Fatihah. Itu ya seperti itu. Nah ini yang ingat. Nah kemudian yang kedua ini yang ragu. Nah yang ragu pas misalnya sudah tasawuf akhir lalu ragu. Di rakaat pertama tadi aku terbaca Fatihah kadang-kadang terbaca kadang-kadang terbaca kadang-kadang. Nah maka ini selain wajib menambah serakaat imbas salam imam, juga sunnah sujud sahwi. Jadi di kasus pertama yang yakin nih bahwa memang ini paman muslimnya memang ketinggalan Fatihah di rakaat pertama misalnya, nah itu ada sunnah sujud sahwi. Tapi kalau kasus kedua ini ragu. Nah beda antara kasus pertama dengan kasus kedua. Kasus pertama itu memang yakin bahwa ketinggalan Fatihah, maka itu tidak sujud sahwi, paham ya Allah. Tapi kasus kedua, nah bukan yakin tapi ragu. Di rakaat pertama tadi, nah aku terbaca kadang-kadang Fatihah, terbaca kadang-kadang. Nah maka itu sunnah sujud sahwi. Tapi ini hukumnya sunnah aja. Paham ya Allah. Kalau misalnya kada tegawi, tetap sembahyangnya sah. Kada ada urusan batal-batalnya. Kada ada urusan kada sah. Seberataan sah. Nah intinya kalau kita mendapati salah satu daripada sebab-sebab daripada kesunahan sujud sahwi, nah maka kalau kita kada menggawi sujud sahwi, sholat kita tetap sah. Nah paham ya Allah. Jadi sujud sahwi ini sekali lagi hukumnya hanyalah sunnah, tapi menjadi wajib apabila kita makmum. Nah apabila kita makmum, nah artinya status kita makmum, nah maka itu hukumnya wajib mengikut imam. Paham ya Allah, wajib mengikut imam. Jadi sujud sahwi itu wajib kapan? Yaitu apabila kita menjadi makmum dan imam sujud sahwi. Maka kalau kita kada hendak niat mufaraqah, kada hendak niat berpisah dari imam, masih tetap niatnya berjamaah, wajib kita untuk mengikuti imam sujud sahwi. Wallahu a'lam bishawab. Adakah kira-kira yang hendak ditanyakan? Karena sudah jam 10-an. Adakah yang hendak ditanyakan? Silakan. Soalnya ini dingin harinya ya Allah, dingin harinya. Nah, pindah rintik-rintik, pindah hendak di tilam aja ya Allah di Pulau Kapuk. Nah, Pulau Kapuk. Betakon kalonya kita masbuk di rakaat terakhir tuh nah. Tapi mbah bayar duduk, sebenarnya langsung imam tuh salam. Kita tuh masuklah dapat pahala jemaahnya Ustaz. Kita datang, Gini. Pak Imam akhir sudah duduk, kita duduk, bebayar kita duduk, Imam salam. Pahalanya gitu. Pahala berjamaahnya dapat. Pahalanya dapat ke Jepang. Pahalanya. Nah cuma ya kada sesempurna pahala yang dari awal. Nah kada sesempurna pahala yang dari awal. Kalau yang dari awal, apalagi yang takbiratul ihram, sesudah takbiratul ihramnya imam ya Allah. Imam takbiratul ihram, si makmum juga langsung takbiratul ihram. Nah itu pahalanya benar-benar. Nah jadi beda antara yang dari awal,
Nah, berjamaah dari awal yaitu yang mengangkat takbiratul ihram sesudah takbiratul ihramnya imam. Artinya langsung, kada berseling-seling, langsung. Jadi imam Allahu Akbar, nah kita pun juga Allahu Akbar. Nah, itu pahalanya sangat besar. Nah, paham jauhlah, pahalanya sangat besar. Nah, yang berikutnya ada yang parak sujud, misalnya parak ruku hanya takbiratul ihram. Nah, ini sudah terkurang pahalanya. Nah, apalagi yang masbuk, nah itu terkurang. Nah, apalagi yang uncit tadi, masbuk di rakaat terakhir. Nah, bukan di rakaat terakhir, di tasawuf akhir ya Allah. Masbuk di tasawuf akhir, nah itu pahala berjamaahnya tetap dapat, tapi kada sempurna, kada sesempurna yang di atas tadi. Maksudnya yang takbiratul ihram langsung sesudah takbiratul ihram imam. Nah, intinya seperti itu. Jadi kalau pahala ya jelas dapat aja bang. Artinya lebih ganal daripada yang sorangan kan gitu. Nah, tetap dapat pahala lebih besar daripada yang sendirian. Tapi dibandingkan lawan yang tadi, maksudnya yang muafik, arti muafik ini yang dari awal sudah berjamaah dengan imam, tentu pahalanya jauh berkurang. Intinya gitu. Ada hal yang kira-kira pertanyaan? Sebutin aja. Ini. Yang masalah kodo, kita kan tuntung misalnya tuntung bejohor, atau nggak baik kode johor, tuntung kode johor, atau nggak baik kode asar. Sekalinya datang orang, saya menapak ke belakang. Nah, tuh nggak pada ternyata. Iya, sah saja. Itu kan kita kan ada kewajiban berniat jadi imam. Dan juga sembahyang itu yang penting susunan sembahyangnya sama. Kalau susunannya berbeda, nah itu yang ada sah. Susunannya itu misalnya kayak sembahyang jenazah. Imam sembahyang jenazah, kita sembahyang biasa. Nah, itu beda. Kalau sembahyang biasa ada ruku, ada sujud, ya kalau. Nah, kalau sembahyang jenazah itu hanya si paloi yang beruku lawan bersujud. Nah, lantaran hendak memberi pahala, menambahkan pahala mintuha kan gitu, nah, yang hanya meninggal. Nah, itu si paloi. Nah, jadi kita yang menjadi makmum ini, kalau melihat imam sholat jenazah, nah sedangkan kita hendak sembahyang biasa, jangan sekali-kali. Nah, karena kada sah. Nah, atau misalnya imam sembahyang gerhana, yang sunnahnya itu yang 2 kali berdiri dan 2 kali ruku. Sedangkan kita sembahyang biasa. Sembahyang biasa dalam 1 rakaat berdirinya hanya 1 kali, sedangkan maksudnya berdiri yang Fatihah itu. Nah, kalau i'tidal, nah itu kan berdiri juga, cuma lain pulang kisahnya. Nah, berdirinya hanya 1 kali dan juga rukunya hanya 1 kali, kan seperti itu untuk sembahyang biasa. Adapun sembahyang kusuk atau khusuk, sembahyang gerhana matahari atau gerhana bulan, nah itu sunnahnya 2 kali berdiri, 2 kali membaca Fatihah, dan juga 2 kali ruku. Nah, jangan sekali-kali kita mengumpati. Nah, karena susunannya berbeda. Tapi kalau susunannya sama, sah saja. Artinya misalnya nih, pian mengkodok, ulun kada, kan gitu. Nah, susunannya sama aja. Pian ruku, ulun ruku juga. Pian sujud, ulun sujud juga. Pian duduk, ulun duduk juga. Cuma niat yang berbeda. Nah, itu sah. Jadi yang mengkodok misalnya jadi imam, yang adaan itu jadi makmum, atau sebaliknya itu sah. Atau yang jadi imamnya itu sembahyang fardu, yang jadi makmum sembahyang sunnah, atau sebaliknya itu sah aja. Nah, atau misalnya si imam itu sembahyang tarawih apa witir, si makmum sembahyang tarawih, karena si makmum misalnya takantun. Nah, di rakaat misalnya yang terakhir takantun si makmum nih. Jadi wudu sekali masuk harus si imam sudah salam ya Allah, karena imamnya bubuhan Valentino Rossi. Nah, bubuhan yang ketujuh membalap. Nah, ketujuh belakas-lakas, tancap gas ya Allah. Nah, jadi kalau si imam ini bubuhan Valentino Rossi, kada sampai ketamui. Nah, imam ini lalu sembahyang witir. Nah, kita hendak menggenapkan tarawih menjadi 20 rakaat. Jadi imam niatnya witir, kita niatnya tarawih. Nah, itu sah-sah saja, karena susunan sembahyangnya sama. Kita berdiri, imam berdiri juga. Imam berdiri, kita berdiri juga. Imam ruku, kita ruku juga. Imam i'tidal, kita i'tidal juga, sama susunannya. Nah, yang kada boleh itu yang berlainan susunan. Nah, misalnya sembahyang jenazah yang jelas-jelas kada ada ruku lawan sujud. Nah, ternyata kita yang ada jadi makmum ini sembahyang biasa. Nah, itu jelas kada sah. Karena sembahyang biasa ada ruku, ada sujud. Atau misalnya imam sembahyang kusuk atau khusuk,
yang 2 kali berdiri, 2 kali baca Fatihah dan 2 kali ruku, kita sembahyang biasa aja. Nah itu jelas kada sah karena susunannya berbeda, paham ya Allah. Jadi perbedaan niat kada masalah. Yang bermasalah itu perbedaan susunan sholat. Nah kalau perbedaan niat tapi susunan sholatnya sama, itu kada apa-apa, itu hukumnya sah-sah aja. Ada hal lagi kira-kira pertanyaan sekali-kali lagi. Gini. Misalkan bukunut tuh kita kan ingat bukunut tuh sudah separuh turun, hanya belum bukunut berbalik atau tetap dilanjutkan ke sujud. Gini, semalam sudah ada pelajarannya ya Allah. Nah, jadi intinya kalau belum sampai dahi ta'andak wajib berbulik. Nah, jadi yang batal itu, maksudnya yang kada buli itu apabila sudah dahi ta'andak. Nah, dahi sudah ta'andak artinya seluruh anggota sujud ini ta'andak, hanya kita besing haja berbulik. Ya Allah. Nah, besing haja berbulik. Nah, maka itu kada boleh dan itu membatalkan kepada sholat. Nah, jadi kalau kita sudah ta'andak dahi dan seluruh anggota sujud, nah maka kita tarusakan aja. Kemudian sebelum salam kita disunahkan sujud sahwi. Nah, tapi kalau belum ta'andak dahi, nah masih tadi ini ya Allah belum ta'andak lagi, kawa berbulik. Nah, paham ya Allah, kawa berbulik pulang, kawa berbulik. Nah, itu jadi itu tuh. Nah, cuma masalah sujud sahwinya Bang yang kamu berbulik ini. Nah, apabila sudah melewati daripada batas ruku nih ya Allah, maka itu sunnah juga sujud sahwi akhirnya. Tapi belum melewati batas ruku, maka itu kada sunnah sujud sahwi. Nah, jadi ujung-ujungnya sunnah juga sujud sahwi. Sama ada berbulik ya Allah, kalau belum kalau belum sampai dahi nih ta'andak, sama ada berbulik atau ada berbulik, ujung-ujungnya sunnah juga sujud sahwi. Karena biasanya keingatannya itu pas hendak mandak. Nah, kalau misalnya masih belum mandak, masih belum sampai ke batasan ruku, itu kada sunnah sujud. Jadi misalnya kan kayak ibah sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd. Nah, itu lalu sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd. Nah, gitu hendak berturun ke ini ya Allah, tapi ini belum sampai lagi batas ruku. Karena telapak tangan kita ini kada sampai ke itu hud. Nah, maka kita berbulik artinya pas kayak ini astagfirullah kunut. Nah, lalu berbulik lalu Allah majid hadai. Nah, ini kada sunnah kita sujud sahwi karena belum sampai ke batas ruku. Tapi kalau sudah sampai ke batas ruku, apalagi melewati. Misalnya kan sudah sampai di ini lah. Nah, ini sudah melewati. Nah, tinggal mandak dahinya lagi. Pas hendak mandak dahi ingat. Nah, tadi belum bukunut. Nah, itu kita masih kaum berbulik selama dahi belum ta'andak. Nah, cuma karena sudah terlewati batasan ruku, ya Allah, tetap kita sunnah sujud sahwi. Jadi amun hendak praktis langsung aja tarusakan. Nah, ujungnya sunnah juga sujud sahwi kan gitu. Itu tuh. Cuma pahalanya ya dapat terdobel kan yang tadi yang amun berbulik tadi. Artinya pahala kunut ya Allah dan juga pahala sujud sahwi. Intinya gitu tuh. Tapi kalau ujung-ujungnya tetap sama sunnah sujud sahwi. Kecuali yang kasus yang tadi yang sebelumnya, artinya belum lagi sampai ke batasan ruku. Ya Allah, langsung ingat, langsung kembali berdiri tegak. Nah, langsung berkunut, maka itu ada sunnah sujud sahwi. Paham ya Allah? Intinya gitu tuh. Pokoknya sebelum kepala tiang ini sampai ke lantai, dari tiang sampai ke lantai, ini masih ada kesempatan untuk kunut. Nah, sama tasahud awal, selama belum tegak awak kita masih kawa berbulik ke tasawuf awal. Tapi kalau sudah tegak, nah itu kadang kawa lagi berbulik, paham ya Allah. Nah, selama belum tegak awak kita, nah masih membungkuk nanti ini, masih kawa berbulik ke tasawuf awal. Tapi kalau sudah tegak, sudah berdiri betul, nah ini kadang awal lagi, paham ya Allah. Jadi itu tuh. Nah, kayak mana kita nih? Sudah jam 10:15 ya Allah. Nah, jadi sukai pulang kita sambung, maksudnya minggu isuk malam Rabu isuk lah insyaallah. Nah, bukan isuk